Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan hari lahir Harlah ke-102 Nadlatul Ulama yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan. Prabowo juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap siapapun yang menghalangi kebijakan pro-rakyat. Prabowo juga mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajarannya untuk mengikuti arahan demi kesejahteraan rakyat. Presiden tidak akan segan menindak siapapun yang bandel atau tidak patuh. Tim TV One mengabarkan. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Baik pemirsa dan juga Putri, dari pidatonya Presiden Prabowo Subianto tadi kita bisa melihat ternyata Pak Prabowo ini ada takutnya. Takut apa? Takut mengecewakan rakyat. Oh, jadi iya, benar. di pidatonya kemudian beliau menyentil dan juga mewanti-wanti para menterinya yang bandel dan sulit dikasih tahu untuk segera berbenah. Untuk itu kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Sudah ada dua narasumber yang hadir di studio. Ada Henry Satrio selaku analis politik. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Pagi. Di sini statusnya studio dijemput berarti tadi. Dijemput. Oh ya, dijemput. Oke, selain Mas Henry, kita juga ada Hariko Wibowo Satria selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi, Mas Hariko. Pagi, Mas Hariko. Mas Hariko, langsung saja, Langsung Mas. aja. Langsung nih ya. Langsung. Weh, udah. Mas, Pak Presiden Prabowo Subianto menyatakan mewarning para menteri untuk segera berbenah di kesempatan yang begitu formal. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo? Ya, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin rakyat ini betul-betul terlayani dengan baik. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tidak ingin masyarakat terbebani. Kita sama-sama ingat ya, pada 31 Januari 2024 itu Presiden Prabowo mendatangi Kementerian Keuangan. Kemudian meminta kenaikan PPN 1% itu dari 11 ke 12%, itu betul-betul untuk barang dan jasa yang mewah. Mbak Putri sekarang merasakan kenaikan PPN nggak? Ya, Belum kayaknya, kalau Putri sih belum. Barang-barang saya belum ada yang mewah-mewah. Iya kan? Nah, kemarin juga dalam pertemuan teman-teman BEM juga saya tanyakan, apakah di sini ada yang merasakan kenaikan PPN? Tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Meskipun sebelumnya itu ini belum berarti ya? Ini bahasanya heboh. belum berarti ya? Iya, belum artinya merasakan gini, berarti akan naik, merasakan pada akhirnya. Presiden kita benar-benar tidak mau masyarakat itu terbebani. LPG kemarin juga seperti itu, ketika ada ketidaknyamanan langsung berubah, ya kan? Jadi intinya Presiden kita itu menyampaikan kepada para menterinya, bukan hanya kepada para menteri, bahkan sebelumnya kepada 514 kepala daerah, kepada anggota TNI dan Polri juga disampaikan bahwasanya pakaian ibu dan bapak semua ini dari uang rakyat.
Bapak digaji dari uang rakyat, jangan mengecewakan rakyat, harus setia kepada negara. Baik, tapi yang pernyataan soal ada yang bandel, ndablek, itu siapa kira-kira itu? Apakah termasuk indikasinya dari yang disebutkan tadi LPG, PPN, apakah pihak-pihak itu? Bandel dan ndablek itu tidak dialamatkan kepada 1-2 orang, tapi untuk semua ya. Jadi presiden kita itu tidak pernah menyalahkan orang per orang. Bahkan beliau mengatakan apa yang kita alami hari ini kita tidak boleh menyalahkan Presiden Jokowi, kita tidak boleh menyalahkan Presiden SBY, tidak boleh menyalahkan Ibu Megawati, kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Mari kita lihat ke depan, mari kita lakukan perbaikan. Intinya Presiden mengatakan di awal ya, waktu pertama menjabat itu beliau mengatakan kita harus jujur mengakui bahwa korupsi masih banyak di pusat dan di daerah. Kemudian kemarin beliau sampaikan kita harus bersih-bersih sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Tapi yang terbaru ini loh, kita masih penasaran ini Pak Prabowo itu menyasar siapa? Apakah memang sebegitu mengecewakan sampai akhirnya Pak Prabowo bisa keluar kata-kata itu gitu loh? Ya, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, pantang mundur. Jadi semangat beliau sangat bergelora sekali untuk melayani masyarakat dan selalu optimis dan waspada. Jadi kalau kita bicara kecewa, banyak sekali sebetulnya yang harusnya sebagai kita ini seperti yang belum berpengalaman seperti beliau, banyak yang beliau kecewakan, sering dikhianati, kemudian sering ditipu. Tapi Presiden sekali lagi tidak pernah kecewa. Jadi jangan pernah kita jatuh, kita harus optimis. Dan beliau sudah memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Karena begini Mbak Putri sama Mas Philip, selama lebih kurang 100 hari ini, ini kita sudah menghitung 5 tahun itu setara dengan 90 menit permainan sepak bola. Jadi kalau 100 hari itu setara dengan 5 menit. Nah, di 5 menit pertama ini sudah banyak sekali yang dilakukan. Tadi kami sudah sampaikan, meskipun tahun 2021 diamanatkan oleh undang-undang untuk menaikkan PPN, tapi Pak Prabowo ini orang yang sangat mengerti berorganisasi, beliau tetap menjalankan undang-undang, tetapi tidak membebani masyarakat. Dan yang terakhir kita lihat kemarin, harga gabah kering sekarang itu 6.500, kemudian pupuk sekarang semakin terjangkau. Jangkau begitu, baik Mas Hariko. Bang Ensa, ini baru 5 menit pertandingan. Apakah memang kata-kata bandel, kata-kata sulit diatur, itu memang wajah dari Kabinet Merah Putih menurut pandangan Bang Ensa seperti apa? Kalau dari hasil survei Kedai Kopi memang perilaku buruk pembantu presiden ini menyumbang faktor tertinggi dari ketidakpuasan masyarakat ya. Jadi memang masyarakat juga menyaksikan itu dan menganalisa serta memiliki penilaian tersendiri terhadap pembantu-pembantu presiden. Kan case-nya banyak ya. Dari insiden ST, RI 36, kemudian ada yang di demo sama ASN-nya, ada case pagar laut, terus kemudian yang paling terakhir kan LPG 3 kg, dan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Dan dengan banyaknya pembantu presiden yang lebih dari 100-an itu, pasti masyarakat akan lebih mudah mengevaluasi dibandingkan dengan jumlah yang sedikit. Karena dengan jumlah yang banyak itu kan bertebaran di mana-mana. Sehingga masyarakat enak aja, ya ini pembantu presiden nih, ini pembantu presiden nih. Yang penting waktu itu dipanggil ke Hambalang pembantu presiden gitu. Padahal kan ada yang menteri, ada yang utusan khusus, ada yang wakil menteri, tapi tetap aja penilaiannya kan begitu. Nah, kemudian respon Pak Prabowo setelah hasil survei itu keluar dan kemudian menyatakan bahwa ya itu apa, jangan sampai ada yang nggak seirama, jangan sampai ada yang nggak sejalan, itu sih menurut saya wajar ya. Terutama kata-kata, saya tidak ingat pas kata-katanya, tapi kurang lebih beginilah. 100 hari ini kita tenang lah, friendly lah. Nah ini setelah ini kita akan ngegas nih. Nah itu kan disampaikan juga oleh Pak Prabowo. Jadi namanya beliau juga meraba-raba dan menilai juga 100 hari kabinetnya ini ngapain aja. Dan banyak sekali kan kegiatan Pak Prabowo juga 1/4 dari 100 harinya ini ada di luar negeri. Nah itu juga untuk kepentingan rakyat harusnya sih, terutama untuk membiayai program flagshipnya Pak Prabowo ya.
Jadi kalau kemudian tadi kasus-kasus yang terlihat di masyarakat, bukan berarti kasus yang tidak terlihat di masyarakat juga tidak dievaluasi. Mungkin juga tentang ekonomi ya, hal-hal yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Karena kan Presiden sekarang programnya spending semua. Sementara program-program yang menarik revenue kayak Danantara kemarin sudah tanda tangan. Badan Penerimaan Negara itu juga kan belum jalan. Sehingga mungkin kalau Pak Prabowo hari ini melihat banyak sekali program yang nggak jalan tapi uangnya nggak ada gitu ya. Mungkin pengen sekali tuh dia menyitir Ustadz Yusuf Mansur tuh kan. Dari mana duitnya gitu. Jadi programnya bagus-bagus tapi uangnya nggak ada kan pusing juga gitu. Maka kemudian mungkin juga kemarin kata-katanya bukan hanya dari sektor-sektor atau menteri-menteri pembantu presiden yang terlihat ada kontroversi di masyarakat, tapi bisa jadi di backstage-nya itu atau hal-hal yang ada kaitannya dengan keuangan gitu ya. Tapi Bang Hensat, sampai Pak Presiden berulang kali bilang sudah memberikan peringatan gitu, berulang kali bilang bandel, dablek gitu kan. Nah itu apakah memang kondisinya, pantauan Bang Hensat itu memang situasinya sebandel itu kan, nggak satu visi, nggak seirama? Kalau rakyat kan bisa melihatnya hanya dari luar ya, saya juga bisa melihatnya dari luar karena tidak di dalam. Tapi kan kalau kita ingat jam 10 waktu itu pelantikan, di warung-warung kopi, di media sosial, orang-orang bertanya nih kira-kira kapan reshuffle-nya? Jam 12, jadi artinya 2 jam aja diberikan kesempatan. Kemudian untuk tenang, rakyat kemudian udah menyampaikan nih reshuffle-nya kapan ya. Jadi artinya memang ada ketidakpuasan juga dalam susunan kabinetnya Pak Prabowo. Entah itu jumlah atau orang-orangnya. Tapi yang jelas kan ada kritikan-kritikan dari rakyat kok. Kalau tadi ngomongin sepak bola kok timnya isinya itu gitu. Tapi kan baru 5 menit pertandingan, apakah hal yang wajar bahwa kemudian seorang pemain-pemain itu kalau dalam sepak bola diganti begitu Mas Hensat? Jawabnya ntar, sesaat lagi. Setelah Apa Kabar Indonesia Pagi, jeda berikut ini. Beliau alih. Tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, oleh karena itu presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja mungkin Mas Hariko belum puas kayaknya tadi kita mendapatkan jawaban Mas Hariko ya. Saya perjelas lagi deh, mungkin selain kata bandel, dablek yang disampaikan Pak Prabowo, ada juga tuh dia menyampaikan ada perlawanan-perlawanan. Nah maksudnya apa tuh? Memang ada pihak-pihak ataupun pembantu presiden yang saat ini kira-kira tidak satu visi? Iya, hari ini tidak ada visi menteri, semuanya mengacu kepada visi presiden. Mengenai perlawanan itu sudah disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto di hari pertama pelantikan. Jadi ketika Presiden mengatakan saya meminta kepada seluruh aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi, narkoba, judi online, penyelundupan. Kan ini contoh ya. Hari ini kita pemerintah sudah mendeteksi ada 351 titik penyelundupan. Tentu akan ada perlawanan dari orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini bersih, tidak ingin Indonesia ini bebas dari judi online. Berarti eksternal kabinet ya? Penyelundupan. Maksudnya ya? Ya, akan selalu ada perlawanan dan Presiden sudah mengatakan sejak awal, itulah mengapa Presiden mengatakan di Magelang kepada Ibu dan Bapak kita anggota Kabinet Merah Putih, tidak perlu setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada bangsa dan negara. Jadi upaya yang dilakukan oleh Presiden kita ini akan selalu ada upaya-upaya baik dari pihak manapun, akan selalu ada perlawanan. Dan itu bukan hanya disampaikan kemarin, tapi sudah disampaikan sejak awal. Tapi Mas Hariko, kalau kita melihat kan ini kan memang warning secara keseluruhan. Tapi sejauh ini apakah memang ada target-target yang ditargetkan oleh Pak Presiden? Itu sepenuhnya ada di kepala Presiden kita Bapak Prabowo. Jadi intinya reshuffle itu hak
prerogatif dari Presiden Prabowo. Berarti masih di kepala Pak Prabowo belum terucap ya. Jadi jubir kan juru bicara ya, bisa mengeluarkan. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan memang tidak punya wewenang untuk menilai kinerja dari Kabinet Merah Putih. Yang bisa kami sampaikan adalah apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden Prabowo. Dan Presiden sudah mengatakan kemarin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja dengan baik, dan kemudian juga Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, dan kita mendapatkan 90% keyakinan masyarakat, ini terbesar dalam sejarah, kemudian 80% kepuasan, tetapi Presiden mengatakan kita jangan terlena, maka tanggal 10 Februari besok itu ada namanya program terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan ini belum pernah, yaitu namanya cek kesehatan gratis untuk seluruh sumber daya manusia. Dan itu cek kesehatan kan mahal tuh, ada 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ini sekarang semuanya yang ulang tahun itu kan, makanya sekarang ada budaya baru di kita. Kalau Mas Philip sama Mbak Putri ulang tahun, ucapannya ada tambahannya. Selamat ulang tahun dan jangan lupa cek kesehatan. Baik, kita balik lagi nih soal pidatonya Pak Prabowo. Jangan Mas Hariko ini berusaha nih mengarahkan ke yang lainnya. Tapi mungkin Bang Hensah ya bisa senyum terus dari bisa tadi. Nanti memberikan gambaran yang jujur ataupun juga hasil surveinya juga pasti kan banyak. Ini saya catat loh perkataan Pak Prabowo. Kami tidak ragu-ragu untuk bertindak. 100 hari pertama sudah diberi peringatan. Berarti peringatannya sudah berkali-kali. Bahkan ada Pak Prabowo ngomong jangan kira kami ini bodoh. Berarti kan terkesan kecewa, marah gitu ya. Kira-kira mengarah ke siapa Bang? Kalau kita lihat nih kasus-kasus yang belakangan ini sedang ramai begitu di kalangan menteri. Ya ke pembantunya lah gitu. Nanti siapa itu kan gini. Kalau di tentang reshuffle ya, biasanya pertimbangan presiden itu 3 tuh. Subjektivitas, dia suka atau tidak suka, terserah dia. Kemudian yang kedua adalah kinerja, nah itu ada rapornya lah penilaiannya. Kemudian yang ketiga adalah hal politis gitu, mengganggu kekompakan kekuatan politiknya dia nggak. Gitu. Apalagi kan sekarang MK sudah mempersilahkan siapapun partai yang lolos verifikasi boleh mengajukan calon presiden sendiri. Itu juga pasti kan dihitung. Kalau kemudian ini ada yang dilepas dari koalisi, nanti kelak akan mengancam atau menjadi lawan tanding yang berat nggak buat Prabowo di 2029. Hal-hal itu kan pasti semuanya dihitung. Subjektivitas biasanya menjadi kunci dari penilaian itu gitu. Artinya apa? Misalnya waktu zaman presiden-presiden sebelumnya kan juga walaupun rakyat nggak suka, tapi kalau presidennya suka ya paling digeser aja ke kementerian lain. Baik. Tapi kalau sejauh ini kalau dari penilaian sendiri yang mendapat rapor merah itu dari mana saja? Kementerian mana saja kalau dari kacamata Bang Hensah? Enggak, kalau dari apa yang terjadi di hari ini, 100 hari ini kan kesulitannya pemerintah itu kan ada di keuangan. Maka mungkin menteri-menteri di bidang ekonomi juga akan mendapatkan evaluasi yang keras tuh dari Pak Prabowo ya. Dan ekonomi ini kan masih terus-menerus menjadi catatan tersendiri ya. Bayangkan saya pertumbuhan ekonomi kita kan turun ya dari 5,03 jadi 5,02. Sementara keinginannya kan di 8%. Kita sudah terlalu lama sebetulnya berada di pertumbuhan ekonomi 5% itu. Jadi artinya ya stagnan aja. Nggak ada apa-apa. Bahkan kelas menengah makin turun. Sementara yang kelas kaya ya makin kaya. Nah, itu hanya ekonomi? Sendiri. Dari ekonomi? Iya. Terus kemudian kan pasti juga presiden dari pertahanan keamanan terutama tentang cyber kan juga itu menjadi catatan tersendiri. Hal-hal yang ada kaitannya dengan masyarakat ya mostly di sekitar ekonomi. Sebetulnya kan begini, hasil surveinya Kedai Kopi misalnya 72% puas itu banyak sekali dibantu oleh program makan bergizi gratis gitu. Jadi memang program mengenyangkan perut rakyat ini diapresiasi betul oleh masyarakat. Tapi kan mau sampai kapan ini programnya, sementara uangnya kan kalau kata salah satu menteri cuma sampai Juni aja 70-an triliun itu. Dan kelihatannya juga kalau Pak Prabowo ini kan kerennya ya menurut saya. Kalau negara nggak punya uang, biasanya dia pakai uangnya sendiri tuh. Kan yang ditidar begitu katanya tuh kan. Nah sekarang kalau sampai dia mengeluhkan keuangan lagi gitu, artinya dia juga udah nggak punya uang tuh. Uangnya juga udah habis, rakyatnya nggak punya uang, negara nggak punya uang nih, kita semua nggak punya uang, terus programnya mau diapain gitu, programnya mau ke arah mana.
Jadi kalau tadi sebetulnya yang paling jelas kan yang Bang Dasko katakan tuh. Kemarin misalnya ada menteri yang tidak seirama nggak boleh. Terus tadi kan juga Pak Prabowo terbuka. Jadi apa yang disampaikan ya benar-benar terjadi gitu. Itu Berarti kan gamblang tuh disampaikan kalimat oleh Bang Dasko. menindak itu apa? Artinya reshuffle dalam waktu dekat? Ya bisa saja reshuffle kan. Reshuffle itu kan bukan serta-merta langsung mencopot, bisa diputer gitu. Bisa kemudian dibalikin ke partainya terus minta baru Oke, gitu ya. Bang, tapi kan agak kontradiksi ya kalau kita lihat kan hasil surveinya di 100 hari pertama bagus. Tapi setelah ini Pak Prabowo ngomong bahwa ada pihak-pihak, ada perlawanan begitu, ada yang dablek, ada yang bandel gitu. Ini kan agak kontradiksi dengan hasil saya bilang, survei. enggak juga, hasil itu sejalan malah. Kan hasil survei Kedai Kopi tadi saya bilang kan, ketidakpuasannya itu disumbang, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo ini, penyumbang terbesarnya adalah perilaku menteri yang buruk gitu. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo bicara keras tentang menterinya, itu sejalan sama hasil surveinya. Karena memang ada catatan-catatan kritis di masyarakat ya tentang para menterinya Pak Prabowo gitu. Dan ini kerennya lagi dengan era media sosial ini, kalau waktu era media sosial belum booming, biasanya yang paling gak aktif itu yang aman. Karena masyarakat gak kenal gitu. Jadi dia akan miskin kritik lah, padahal mungkin dia gak ngapa-ngapain juga. Tapi dengan ada media sosial, semua kementerian itu bisa dievaluasi gitu ya, sehingga mungkin juga tidak ada yang selamat juga gitu. Misalnya perdebatan tentang 3 juta rumah gratis, yang Satgasnya bilang, oh ini pasti gratis, sementara Wamennya bilang, ya masih dikaji, gitu-gitu kan. Nggak kompak dicatat. ya? Iya pasti kan dicatat. Apa nggak kompromi apa gimana? Nggak, karena begini juga sih, Wamen itu kan muncul di eranya Pak SBY ya. Waktu itu Pak SBY itu membuat, kalau saya tidak salah ya, membuat posisi Wamen ini sebetulnya untuk jabatan birokrasi tertinggi. Jadi setelah jadi dirjen, dia bisa jadi wamen tuh si birokratnya. Tapi kan sekarang ini dijadikan jabatan politik juga. Dan repotnya lagi antara menteri dan wakil menteri itu dua-duanya tuh diangkat oleh presiden. Sehingga bisa saja wakil menterinya itu tidak merasa menterinya itu bosnya. Lah kan sama kita. Diangkat sama presiden ini kan cuma beda hari doang gitu ya. Nah itu kan sebetulnya polemik tersendiri, apalagi ada hampir di semua kementerian itu antara menteri dan wakil menteri kan tidak dalam gerbong yang sama. Jadi bisa saja partainya beda atau yang satu profesional yang satu dari partai, jadi macam-macam. Mungkin pemicunya jadi apa? Menurut Bang Hensa, pemicu dari bagaimana presiden begitu keras menyampaikan kata dablek begitu kepada para menterinya? Iya, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu pengen banget membuktikan diri bahwa memang dia adalah seorang presiden yang tepat kan. Karena sudah berkali-kali dia coba, hari ini baru berhasil, kali ini baru berhasil, dan pasti dia ingin membuktikan. Oleh karena itu memang salah satu indikator pembuktian dia itu tidak ada kritikan keras dari masyarakat tentang program-programnya. Jadi artinya dia mendedikasikan semua tenaga daya upayanya dia untuk menyenangkan rakyat, untuk membuat rakyat puas gitu. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal ya, bagaimana Presiden Prabowo ternyata ada takutnya juga begitu. Iya, takut mengecewakan rakyat. Baik, kita tentunya masih menanti-nanti, menimang-nimang bagaimana kemudian Kabinet Merah Putih untuk kedepannya. Apakah kalau dari kata Bang Hensa juga tadi bilang 5 menit sebenarnya nggak apa-apa kalau diganti begitu, 5 menit pertandingan sepak bola nggak apa-apa berarti kan ya? Nggak apa-apa, ada yang baru masuk terus kemudian kalau pelatih gak seneng ganti aja kan begitu bahasanya. Kan yang paling hapus itu pemain masuk ke lapangan, pertandingannya selesai. Itu yang baik, terima kita kasih. Tunggu ya, apakah nanti akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat? Kita tunggu saja kira-kira bagaimana keputusan selanjutnya dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Hensa, terima Mas kasih. Hariko sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu. Sukses bro. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan dialog berikutnya tentang apa? Putri? Kita masih akan bahas soal sidang etik yang hari ini rencananya akan digelar untuk para sangka begitu ya, yang menerima ataupun pemberi pemerasan suap di kasus AKBP Bintor. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.